Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa untuk mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini merupakan sebuah konsep lanjutan dari konsep sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memberikan seluruh mahasiswa kesempatan untuk mengasah minat dan bakat mereka dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir. Adapun manfaat dari mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah yang pertama, menambah pengalaman dalam dunia kerja dan meningkatkan nilai-nilai kebinekaan. Selanjutnya, menjalin pertemanan antar sosial dan adat istiadat. Program ini juga bermanfaat untuk menambah relasi antar kampus dalam naungan pemerintah. Dalam artian, kita dapat menjalin pertemanan dengan mahasiswa kampus lain yang magang di instansi yang sama dengan kita. Nah, mau tahu kan kita magang di mana? Yuk ikutin kita! Kami magang di Bapeda Kota Pontianak. Di Bapeda Kota Pontianak memiliki 3 bidang. Salah satunya adalah bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, atau bisa disebut juga dengan bidang 1. Salah satu program kegiatan dari bidang 1 adalah Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musrenbang adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah program kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan dari desa atau kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kecamatan di wilayah kabupaten atau kota. Musrenbang sendiri memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah Musrenbang desa atau kelurahan, yang kedua adalah Musrenbang kecamatan, yang ketiga adalah Musrenbang kabupaten atau kota, yang keempat adalah Musrenbang provinsi. Selanjutnya, Musrenbang ini akan diolah menjadi RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD adalah dokumen laporan perencanaan daerah untuk periode 1 tahun atau disebut dengan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Setiap tahun, bidang 1 menjadi fasilitator mengenai rancangan anggaran belanja perangkat daerah serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran setahun sebelumnya. Kamu lagi ngapain? Sekarang saya sedang menginput data rancangan pembangunan daerah ke dalam SIPD. SIPD itu apa? SIPD adalah singkatan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah. SIPD sendiri adalah sebuah program yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah agar dapat disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar perencanaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Bentuk konkretnya adalah pemerintah daerah harus mengumpulkan, mengisi, dan mengevaluasi data SIPD. Laporan keterangan pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang memberikan hasil penyelenggaraan urusan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja selama 1 tahun anggaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bidang 1 memiliki 4 program kerja tahunan, yaitu Musrenbang, RKPD, SIPD, dan LKPJ. Nah, penasaran kan? Bidang selanjutnya, yuk kita intip. Welcome to bidang 2, yaitu bidang pembangunan sektoral. Ruang lingkup bidang pembangunan sektoral, pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya, ekonomi dan sumber daya alam, serta infrastruktur pengembangan wilayah dan konektivitas. Penasaran kan program kerja apa aja yang ada di bidang pembangunan sektoral? Yuk ikut! Program kerja apa aja sih yang ada di bidang pembangunan sektoral? Nah, salah satu tugas penting bidang pembangunan sektoral adalah melakukan verifikasi rencana strategis atau Renstra yang diajukan oleh perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Renstra yang disusun oleh perangkat daerah terkait sudah memiliki kualitas yang baik, relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan surat edaran wali kota. Setelah dilakukan verifikasi pada dokumen rencana strategi, selanjutnya bidang sektoral juga menjadi fasilitator dalam asistensi rencana kerja. Nah, dalam hal ini rencana kerja akan diselaraskan dengan dokumen rencana strategi dan surat edaran wali kota. Yuk kita lihat di bidang 3.
Bidang penelitian dan pengembangan memiliki program kerja yang pertama, kajian pembangunan kota. Kajian pembangunan kota akan berubah setiap tahunnya sesuai kebutuhan. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, membangun silaturahmi, merefleksikan kembali materi. Selanjutnya, bidang penelitian dan pengembangan juga memiliki program tahunan lainnya, yaitu Inovator Academy yang diikuti oleh tim inovator unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Pontianak. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh ASN atau pegawai yang ada di Kota Pontianak lebih berpikir kreatif dan inovatif dalam menjalankan ide dan inovasi yang ada. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bidang dan program kerja apa saja yang ada di Bapeda Kota Pontianak. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat tunai tugas kepada Bapak BBB Esos dan Ibu Rara Panti Astuti SE. Semoga sehat selalu, terus berkarya, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Yuk lihat kegiatan kita selama magang di Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Sah, Kepala Bidang Analisa Data Pencapaian Pelajaran Program Motivasi Pelaporan Bapeda Kota Pontianak. Dengan ini mengucapkan rasa terima kasih atas setinggi-tingginya kepada Mbak Nesa, Mbak Nabila, Mbak Dika, dan Mas Kamil yang merupakan kegiatan mereka belajar kampus mereka Angkatan 20. Kami berharap adik-adik ini dapat menimba ilmu, dapat pengalaman, dapat menimba pengetahuan yang dapat berkembang di bidang kami, terutama proses perencanaan pembangunan, proses pengendalian, proses pengutusan dalam pencapaian, proses dokumen yang sampai motif pelaporan pada suatu kegiatan atau rencana kerja perangkat daerah di OPD tingkat kota, khususnya di bidang analisa data pencapaian, perencanaan program analisa monitoring dan pelaporan. Terima kasih dan salam perencanaan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Sektoral mewakili Bapeda Pontianak menyampaikan apresiasi kepada Rizky Vita Andini, kemudian Priadi dan Ririn Juliantika. Program belajar kampus mereka ini diharapkan dapat melihat aplikasi dunia kerja ya. Jadi walaupun waktunya sedikit, tapi kami harapkan dapat menjadi pembelajaran, dan kami juga mengapresiasi yang melakukan program mereka belajar kampus mereka di Bapeda ini dapat melihat secara langsung kegiatan-kegiatan di pemerintah Kota Pontianak, terutama yang berkaitan dengan bagaimana melaksanakan perencanaan yang baik, melaksanakan perencanaan yang baik. Kami juga berharap bahwa kedepannya kegiatan ini masih dapat berlangsung dengan baik, dan hal-hal yang didapat di Bapeda dapat diterapkan dan disinkronkan dengan program di kampus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Prihandono, Kepala Bidang Litbang Bapeda Kota Pontianak. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik Fakultas Ekonomi Bisnis Untar yang melaksanakan MBKM tahun 2020 di bidang litbang, especially untuk Siva dan Hikmah terus berkarya, terus menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama melakukan MBKM khususnya di bidang litbang Bapeda. Semoga kalian selalu berkarya dan menghasilkan terobosan-terobosan yang baik khususnya dalam bidang ilmu, ekonomi, dan bisnis ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu.